Berapa bulan terakhir segmen crossover tuh banyak hybrid-hybridan ya. Ada Grand Vitara, ada Yaris Cross. Dan sebenarnya ada pemain paling lama, yaitu adalah Nissan Kicks e-Power mulai tahun 2020. Dan tahun ini dia dapat e-Power generasi kedua. Apa aja bedanya? Yuk kita bahas. Nah, tahun ini emang Nissan Kicks itu dapat improvement, gak cuma di Indonesia, di Thailand juga. Malah di Thailand duluan. Dan termasuk di Jepang juga. Nah, selain teknologi e-Power generasi kedua yang akan saya jabarkan nanti ya, bedanya apa aja, juga ada beberapa perintilan yang berubah. Dan kita bahas dulu dari yang kelihatan mata, desain. Desain depan yang berubah, nggak ada. Desain samping yang berubah, nggak ada, masih sama juga. Nah, kalau bagian belakangnya, oh, ada yang berubah. Ternyata sekarang lampunya nyambung ya. Dan ini sama persis seperti yang versi saya bahas di Gias tahun lalu. Jadi emang berubahnya cuma di bagian lampu belakang aja. Udah itu aja. Kita bahas ke teknologi e-Powernya yuk. Kita buka kap mesinnya. Lumayan bobotnya dan sayangnya dia belum hidrolik ya. Sama kayak yang lama. Jadi harus pakai tongkat sakti kayak gini. Nah, di dalam ini ada dua komponen utama. Mesin HR12DE 1200cc 3 silinder. Mesinnya Nissan March yang 1200. Terus Datsun Go dan juga Datsun Cross. Nah, yang sebelah kanan ini yang penting. Motor listrik dari Nissan Kicks ini udah beda dengan yang versi lama. Kalau yang lama tuh pakai motor listriknya punyanya Nissan Leaf ya, EM57. Yang kali ini dia sudah upgrade. Karena teknologi e-Power generasi kedua itu yang paling penting pertama adalah motor listriknya ganti. Jadi EM47. Tenaganya jadi 136 PS dan juga torsinya 280 Nm. Itu naik 20 Nm dan juga 7 PS dibandingkan Kicks yang lama, yang kebanyakan warna orange itu ya. Selain motor listrik, yang berubah itu adalah inverternya. 40% lebih kecil dan juga 30% lebih ringan. Jadi otomatis juga ngaruh ke bobotnya mobilnya. Selain itu, baterai yang dulunya 1,56 atau 1,57 kWh naik ke jadi 2,06 kWh. Lumayan sih naiknya, walaupun ya nggak gede-gede amat sih. Tapi lumayan, nanti kita akan rasain seberapa banyak mesinnya akan nyala buat support si motor listriknya. Nah, mumpung kita lagi buka si kap mesinnya, saya mau jelasin juga apa sih bedanya hybridnya si Kicks ini dibandingkan dengan hybridnya Yaris Cross. Karena Kicks ini adalah serial hybrid atau hybrid yang susunannya seri. Sedangkan Yaris Cross itu hybrid yang paralel, susunannya paralel. Nah, di sini walaupun semua mesin, motor ada di bagian depan semua, tapi yang terhubung ke ban itu cuma motor listrik doang. Mesinnya ya itu cuma di sini doang jadi generator. Itu beda dengan Yaris Cross. Kalau Yaris Cross ada mesin di depan, ada motor listrik di depan, dua-duanya bisa terhubung ke ban. Jadi bisa bergerak bersamaan ataupun salah satunya. Jadi emang beda ya. Yang ini susunannya seri, Yaris Cross susunannya paralel. Grand Vitara beda lagi karena dia cuma pakai ISG dan ISG-nya tidak terhubung sama sekali ke rodanya. Jadi itu bedanya antara mobil ini dan parallel hybrid seperti Yaris Cross. Udah paham kan? Oke, kita langsung masuk ke interiornya yuk. Oke, kita di interiornya si Nissan Kicks e-Power 2023 ya. Bedanya nggak banyak sih, tapi ada bedanya. Yang pertama adalah di konsol tengahnya. Kalau yang lama tuh konsol tengahnya di bagian depan itu agak turun gitu, terus di sini ada cup holdernya gitu ya. Nah, sekarang dibikin nyambung lurus kayak high deck gitu ya. Dan di sini tuas transmisinya udah sama kayak punyanya Nissan Ariya, bukan yang model joystick yang kayak yang lama ya. Dan posisi untuk si electronic parking brake-nya yang dulu di belakang, dia maju ke depan, masih ada auto hold. Dan untuk tombol start stop-nya udah nggak biru lagi, dia warna piano black seperti ini, walaupun ya jadi fingerprint magnet ya, otomatis. Tombol EV mode-nya ada di sini, driving mode-nya ada di sini. Dan kita kalau mau connect Android Auto dan juga Apple CarPlay, sayangnya masih harus pakai kabel seperti ini. Ya, minimal ada lah ya daripada nggak ada. Dan kita bisa taruh handphone kayak gini, karena seharusnya di sini tuh harusnya ada wireless charger kalau di Thailand, tapi sayangnya kita nggak dapet. Dan bagian tengah ini ada cup holder ya, di sini dua. Kalau ditekuk gini, dia lebih dalam bisa jadi bottle holder. Tapi kalau nggak perlu ini, kalian bisa lepas seperti ini, jadi tempat penyimpanan yang gede. Dan masih ada untuk ini ya, console box-nya. Tapi ya ukurannya nggak terlalu gede, mungkin buat koin-koin atau ya barang-barang kecil-kecil gitulah. Head unitnya masih sama, tadi ya selisihnya cuma Android Auto sama Apple CarPlay doang, tapi bisa menampilkan citra kamera 360 karena ada kamera 360-nya. Ban soft touch-nya masih sama, desainnya masih sama persis, panel instrumen juga masih sama. Cuma bedanya di panel instrumen di dalamnya itu beberapa display kayak informasi, terus buat eco charge-nya dan lain-lain itu udah dibikin refresh lah ya, dibikin lebih baru. Dan lampu di sini masih kuning.
ya begitulah. Kita langsung coba gimana nyetirnya. Oke, jadi kita mulai jalan. Kita baru nyalain mesin, salah nyalain mobilnya. Dan ini nyala pertama adalah listriknya, bukan mesinnya. Oke, kita mulai jalan. Dan kalau kita lagi kecepatan pelan seperti ini, buat manuver, ini setir masih sama rasanya, masih enteng banget. Terutama mungkin kalau yang pakai cewek gitu ya, buat dalam kota itu kerasa user friendly-nya. Oke, jadi kita udah di jalan umum sekarang dan kita akan ngerasain langsung. Ini kita agak sedikit gas dalam. Dan seperti Kicks yang lama, memang performanya bisa diandalkan banget ya. Balik lagi, ini motor listrik, torsinya instan. Bahkan kalau kalian penasaran ya dengan grafik torsinya, ntar kita akan cantumin di video grafik torsinya. Emang di awal tuh torsinya emang jambak banget. Kita coba ya. Dan mesinnya langsung nyala sih memang ya. Karena memang 280 Nm. Memang kalau dibanding sama yang lama, itu kita nggak bisa terlalu ngerasain perbedaannya. Tapi tetap aja jambakan ala motor listriknya itu tetap ya emang itu menyenangkan sekali. Mungkin kalau kalian yang suka mobil-mobil diesel, yang torsi-torsi instan gitu, kalian akan suka mobil-mobil seperti ini. Berikutnya, untuk handling nih. Kalau di jalanan yang umum seperti ini, semakin kencang, setirnya akan semakin memberat. Akurasi setirnya ini juga lumayan bagus ya. Dia belokin dikit yang harus belok, tapi emang dia feedbacknya agak sedikit kurang. Dan bantingannya masih sama-sama kakunya dengan versi yang sebelumnya. Jadi kalau kalian cari mobil crossover itu kebanyakan kan emang bantingannya kaku ya. Kalau kalian cari yang nyaman, jelas bukan mobil ini. Nah, berikutnya fitur. Ada beberapa fitur yang menarik. Pertama, di panel instrumennya memang cukup lengkap, terutama buat eco-ecoan itu juga cukup lengkap. Lalu untuk fitur ADAS nih, sebenarnya mobil ini tuh nggak kalah lah kalau kita bandingin dengan beberapa crossover lain yang lebih baru-baru lah ya. ADAS-nya tuh lumayan komplit, bukan yang paling komplit tapi lumayan komplit. Pertama ada Intelligent Cruise Control, atau kita biasanya taunya tuh ACC ya, atau Adaptive Cruise Control. Selain itu dia juga ada Auto High Beam, ada juga Forward Collision Warning dan juga Emergency Braking. Dan juga masih ada tambahan lagi Lane Departure Warning. Lalu ada Blind Spot Monitoring, ada juga Rear Cross Traffic Alert. Airbag-nya juga udah ada 6 ya, dan ada kamera 360 derajat. Sebenarnya ini komplit. Mungkin kurang satu ya, kurang lane keeping aja sih. Coba kalau ada lane keeping mungkin kalau kita bandingin dengan beberapa paket-paket ada seperti TSS, Honda Sensing, Hyundai Smart Sense itu nggak kalah lah. Masih bisa diadu lah fitur-fiturnya dari Nissan ini. Bahkan Nissan bisa dikatakan salah satu yang pelopor yang tanam-tanam fitur seperti ini di mobil-mobil mereka. Nah, berikutnya untuk baterai. Karena baterainya kan tambah gede ya. Dan itu memang cukup kerasa karena mesinnya cukup jarang nyala. Nggak sesering yang versi lama. Memang selisihnya sih nggak yang sampai signifikan banget ya. Karena juga naiknya dari 1,5 ke 2 kWh. Memang nggak signifikan banget, tapi lumayan berasa mesinnya lebih jarang nyala dibanding yang versi lama. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu saya juga nyoba yang versi lama di Bali. Nah, untuk kode depan kabin sih bukan yang paling kedap ya di kelasnya, tapi lumayan. Untuk suara-suara motor ini nggak terlalu masuk. Justru suara ban yang lebih masuk ya. Suara ban ini lebih kerasa masuk, apalagi bandingkan suspensinya yang kaku itu kerasa banget waktu duduk-duduknya kalau di jalannya yang kurang bagus. At least sih, walaupun bandingkan suspensinya berat, dia kasih kursi ini yang zero gravity-nya ya, sama seperti yang versi lama. Jadi lumayan kalau kita mau manuver, mau kanan kiri, badan kita juga masih kebekap dengan baik. Dan balik lagi, ini handlingnya cukup menyenangkan. Kita gini, dia cepat baliknya ya. Nah, enak. Ini salah satu Nissan yang paling enak kalau disetir. Bukan paling nyaman, tapi paling enak disetir. Apalagi akselerasinya tuh instan. Ya, walaupun ada suara mesin, tapi asik lah. Ini nih Nissan paling asik kayaknya, yang bisa kita beli di Indonesia dengan harga yang paling murah. Walaupun gope juga sih. Nah, ngomong-ngomong lagi bawa Kicks, saya juga mau nyinggung masalah serial hybridnya si e-Power ini. Di Jepang itu ada yang versi penggerak 4 roda, namanya e-Force, jadi E4ORCE itu ya. Dan ada di Nissan Kicks juga, ada di Nissan Kicks, ada juga di Nissan X-Trail. Ya, kita nggak berharap-berharap banget akan masuk ke Indonesia, karena yang penggerak depan aja harganya nggak terlalu murah, apalagi masuk yang penggerak 4 roda. Kecuali selisihnya bisa dikit banget ya.
Dan serial hybrid ini atau hybrid versi seri, atau kita bisa juga ngomong tuh sebenarnya range extender. Kenapa? Karena yang menggerakkan mobil ini kan ya motor listrik. Jadi kalau dibilang mobil ini mobil listrik juga nggak salah-salah banget, tapi memang masih ada mesin untuk range extendernya. Nah, kalau kita lihat dari posisi hybridnya memang disebutnya serial hybrid ya, karena motor listriknya menggerakkan mobil tapi mesin nggak menggerakkan mobil sama sekali, cuma jadi genset. Format semacam ini lagi cukup digemarin untuk mobil-mobil yang digunakan dalam kota atau nggak jauh-jauh amat dipakainya atau ukurannya nggak terlalu gede. Kenapa? Karena Daihatsu, Toyota juga bikin ya buat Race dan juga Rocky, dan soon juga Chery juga bakal bikin tuh buat Chery Tiggo 4 kalau nggak salah, Omoda 3 dan juga JQ5 nanti. Nah, gimana konsumsi BBM-nya? Kalau buat dalam kota sebenarnya ya, tapi balik lagi ya tergantung kaki ya. Kita cukup gampang untuk mendapatkan angka speed 18-19 km per liter, bahkan 20 ke atas pun nggak susah dicapainya, nggak yang eco driving banget gitu loh. Tapi kalau keluar kota itu akan beda cerita, karena kalau kita keluar kota biasanya kecepatan kan lumayan tinggi ya. Dan balik lagi, mobil ini kalau kecepatannya tinggi, otomatis dia akan menyalakan mesin untuk support baterainya. Jadi secara nggak langsung, selama kita ngebut keluar kota gitu ya, mesin akan lebih sering nyala, otomatis pasti lebih sering boros. Jadi kalau dibandingkan antara luar kota dan juga buat dalam kota, mobil ini lebih irit buat dalam kota. Ini kebalikannya mobil kebanyakan ya. Biasanya kebanyakan kan mobil kalau luar kota kecepatan tinggi, putaran rendah malah irit. Kalau di sini konsepnya malah kebalik. Jadi kalau kalian kepengen beli mobil ini, lebih cocoknya dipakai dalam kota. Oke, jadi kita udah nyobain mobil ini dengan segala perubahan, improvementnya ya, dan kita sampai di titik kesimpulan. Buat siapakah mobil ini? Pertama, buat kalian yang kepengen sebuah compact crossover atau B-segment SUV gitu ya, yang ada teknologi elektrifikasinya tapi ogah ngecas-ngecas. Kedua, buat kalian yang mungkin nggak mau opsi mobil yang mainstream ya, mungkin kebanyakan udah main di HR-V, Yaris Cross yang baru apalagi, Grand Vitara. Nah, kalian kepengen yang anti mainstream tapi kepengen elektrifikasi, ya ini opsinya. Tapi memang Nissan punya sebuah pekerjaan rumah yang cukup banyak ya sebenarnya. Mobil ini setelah 3 tahun dijual di Indonesia sebenarnya masih kelihatan punya potensi. Masih kelihatan punya peluang untuk jadi mobil yang sebenarnya cocok buat orang Indonesia. Tapi balik lagi, harga jualnya itu nggak murah. 519 jutaan rupiah start di Jakarta sampai 520-an. Dan itu membuat mobil ini hampir setara dengan Honda HR-V yang RS yang 529-an. Ya, agak sedikit kerasa overpriced, tapi balik lagi ini adalah mobil yang dirakit di Thailand. Jadi sampai di Indonesia itu CBU, bukan rakitan lokal. Sedangkan musuh-musuhnya itu kebanyakan sudah rakitan lokal. Yaris Cross rakitan lokal, Creta rakitan lokal, terus Grand Vitara walaupun CBU tapi harganya bisa bersaing banget. Di sini Nissan memang punya pekerjaan rumah gimana caranya bisa jualan mobil ini dengan harga segitu tapi bisa bersaing ya. Dan teknologi e-powernya, teknologi dan fitur-fiturnya sebenarnya untuk 2023 masih terbilang oke lah. Walaupun kalau kita lihat ke tetangga sebelah yang baru launching juga dengan harga 450 jutaan dapat hybrid full spec gitu ya. Oke, balik ke keputusan kalian dan juga kondisi rekening kalian. Kalau kalian penasaran silahkan test drive ke dealer Nissan. Oke, kayaknya itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like dan juga share ke teman-teman kalian. Komentar juga di kolom komentar di bawah dan juga subscribe buat yang belum. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Nissan Ahmad Yani atau sekarang namanya Indomobil Plaza Ahmad Yani ya, yang udah pinjamin kita mobil-mobil Nissan termasuk mobil ini. Tapi tenang aja, nggak ada campur tangan apapun terhadap hasil review kali ini. Oke, itu aja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. I see a festival that never ends, where you can be whatever you want to be.